Assalamualaikum. Bagaimana kabar Devi Kro hari ini? Kabar alhamdulillah baik, Pak. Apakah duduknya Devi Kro sudah nyaman? Saya rasa ini sudah nyaman, Pak. Nyaman. Oke, kalau begitu kita mulai. Sesuatu yang terjadi pada Devi Kro, apakah ingin menceritakan pada saya? Iya, Pak. Sebenarnya banyak masalah yang saya alami. Saya ingin menceritakan masalah saya pada Bapak. Baiklah, sekarang silakan Devi Kro menceritakan masalahnya. Tapi pertama-tama saya izin untuk merekam percakapan ini untuk sebagai dokumentasi di kemudian hari. Saya tidak keberatan untuk direkam, dan saya juga minta ketika selesai dalam konseling ini nanti dapat bisa merahasiakan apa yang saya ungkapkan dalam masalah saya. Baiklah, saya tidak akan menceritakan permasalahan Devi Kro pada orang lain. Sekarang, apa permasalahan Devi Kro yang ingin diceritakan pada saya? Begini, Pak, saat ini saya itu terbebani dengan tugas saya, tugas kuliah terutama. Saya itu banyak mata kuliah yang mengulang. Terbebani? Saya terbebani dengan mata kuliah saya yang mengulang. Saya ada sekitar 4 mata kuliah yang mengulang. Kemudian saya juga akui saya sering untuk menunda pekerjaan. Saya juga sering bermain sama teman-teman, sehingga pekerjaan kuliah saya menjadi terbengkalai dan tidak saya fokusi. Dengan kata lain, Devi Kro seperti peribahasa beban berat sebelum batu, yang artinya Devi Kro memiliki tanggung jawab yang sangat berat. Padahal saya juga sudah berusaha keras untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah saya. Devi Kro tadi bilang untuk berusaha keras dalam mengerjakan tugas. Tapi Devi Kro juga bilang tadi senang dengan menghambur-hamburkan waktu dan bermain dengan teman-teman Devi Kro. Ya, Pak. Saya rasa itu semua juga karena saya yang sering menunda-menunda pekerjaan, sehingga itu berpengaruh terhadap nilai mata kuliah saya. Saya bisa merasakan perasaan Devi Kro sekarang ini. Saya terus diadui dengan perasaan penyesalan. Saya sudah membuat kecewa kedua orang tua saya karena terlalu banyak menghambur-hamburkan uang. Terus juga saya rasa sudah tidak bersemangat lagi untuk melanjutkan kuliah saya. Saya ingin berhenti saja untuk kuliah. Sekarang Devi Kro sudah semester 6, semester yang penuh perjuangan. Dan saya yakin orang tua Devi Kro juga ingin melihat Devi Kro menjadi sarjana. Dan yakinlah semua permasalahan Devi Kro pasti akan ada jalan keluarnya. Dari pembicaraan kita tadi, sekarang saya ingin menyimpulkan. Pertama, bahwa Devi Kro mempunyai beban yang berat, sangat terbebani dengan permasalahan masa lalu Devi Kro. Yang kedua, Devi Kro merasa ingin menyerah dan merasa ingin berhenti, sedangkan Devi Kro juga ingin membanggakan kedua orang tua Devi Kro. Saya bingung, Pak, harus bagaimana sekarang.
saya merasa nilai saya rendah dan saya bertanggung jawab terhadap nilai saya. Saya rasa juga saya masih kurang dalam belajar. Dan setelah kamu mengungkapkan permasalahan dan perasaanmu tersebut, ditambah dengan perkataan kamu bertanggung jawab dengan perasaanmu tersebut, apakah ada perubahan dalam perasaan dan pola pikir kamu sekarang ini? Saya merasa sadar akan tanggung jawab saya sendiri. Kalau memang semua masalah itu dari saya akan bertanggung jawab atas segala kesalahan yang telah saya perbuat. Jadi, Devikur sudah menyadarinya. Kalau boleh tahu, perasaan seperti apakah itu? Mengenai keadaan buruk sekarang saat ini adalah kebiasaan dari saya sendiri. Saya sadar saya sering mengabur-aburkan waktu. Saya juga tidak saya menyampingkan dengan pekerjaan, sehingga ketika saya keluar dari bangku kuliah, saya rasa malah akan memperburuk keadaan. Baiklah, kalau seperti itu, lalu menurutmu bagaimana untuk solusi ke depannya atas permasalahan tersebut? Mungkin kedepannya saya akan mengintrospeksi diri karena kesalahan tersebut juga karena saya sendiri yang membuat, dan kedepannya saya akan berusaha lagi untuk bisa membagi waktu antara pekerjaan yang harus diselesaikan dengan tugas kuliah, antara bekerja juga antara kuliah. Nah, itu merupakan solusi yang sangat bagus sekali supaya nanti kamu fokus pada permasalahan saat ini dan menyelesaikannya satu persatu, dan kamu mempunyai harapan agar lebih semangat untuk kedepannya. Saya akan bersungguh-sungguh dan berusaha. Baiklah, kalau seperti itu, konseling Bapak sekarang ini akan saya akhiri, dan kalau di kemudian hari ada permasalahan lagi, bisa datang ke saya lagi. Saya sangat berterima kasih pada Bapak karena telah membantu saya. Saat ini saya sudah merasa lega dan bisa kembali bersemangat lagi. Sama-sama, saya yakin Devikur bisa mengerjakan semua tugas kuliah dengan lancar, dan Devikur akan bersemangat kembali, mau mengatur waktu dan meluangkan waktu untuk fokus pada kuliah Devikur saat ini.